Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video, teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe-nya, karena gratis. 3, 2, 1. Modul 2. Kegiatan belajar 2. Manusia dan kebudayaan. A. Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Anda tentu menyadari betapa beragamnya budaya kita. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa dan istiadat berbeda. Tidak hanya bagian dari masyarakat Indonesia, Anda juga merupakan bagian dari masyarakat dunia dengan budaya yang lebih beragam. Jika kita bertemu dari orang yang berbeda negara, misalnya dari Jepang atau Amerika, atau menonton film tentang mereka, kita akan menyadari betapa berbedanya budaya kita. Untuk membantu memahami dan mengapresiasi keberadaan diri Anda sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, Konrad Philipp Kotak, seorang antropolog, memisahkan kebudayaan berdasarkan jangkauannya, yakni budaya nasional dan budaya internasional. Budaya nasional merupakan kepercayaan, pola perilaku yang dipelajari, nilai, dan institusi yang dibagi oleh para warga dari sebuah negara. Sebagai contoh, orang Indonesia mengenal pakaian batik sebagai pakaian nasional. Contoh lain, orang Indonesia menyapa perempuan yang lebih tua dengan sapaan ibu, sedangkan laki-laki yang lebih tua disapa sebagai bapak. Adapun budaya internasional merujuk kepada tradisi-tradisi budaya yang melampaui batasan nasional. Karena budaya ditransmisikan melalui proses belajar, karakter suatu kelompok budaya dapat menyebar ke kelompok budaya lain. Oleh karenanya, tidak mengherankan bahwa ada berbagai karakter budaya nasional yang memiliki ruang lingkup internasional karena peminjaman, kolonialisme, dan migrasi. Misalnya saja, para pemeluk agama Katolik Roma di berbagai negara di dunia memiliki kepercayaan, simbol, dan nilai yang sama, yang disebarluaskan oleh gereja. Contoh lain, penduduk Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, dan Australia berbagi karakter budaya yang sama, yang diwarisi dari nenek moyang mereka di Inggris Raya. Contoh lain lagi, Piala Dunia merupakan peristiwa internasional yang dinikmati oleh banyak orang di berbagai belahan dunia karena mereka mengetahui cara bermain bola dan mengikuti perkembangan olahraga tersebut. Pemisahan kebudayaan internasional dan nasional hanya dilakukan untuk kebutuhan analisis agar kita dapat mengidentifikasi beragam karakter kebudayaan yang tersebar di mana-mana. Pemisahan ini tidak dilakukan untuk menempatkan budaya yang satu dalam posisi yang lebih baik dibanding budaya yang lain. Budaya internasional dan nasional harus diposisikan secara setara. Artinya, yang satu tidak lebih baik dari yang lain. Justru, pemisahan ini dilakukan agar kita dapat menghargai keragaman budaya internasional dan nasional. Diskusikan bersama teman Anda perbedaan budaya nasional dan internasional. Diskusikan bagaimana keduanya memiliki posisi yang setara. Beri contoh agar jelas perbedaan di antara keduanya. Jika antropolog, seperti Konrad Philipp Kotak memisahkan kebudayaan berdasarkan tingkatannya, John Macionis, seorang sosiolog, membuat kategorisasi kebudayaan berdasarkan keterkaitannya dengan kelas sosial. Menurutnya, kebudayaan dapat dikategorisasikan menjadi budaya tinggi dan populer. Budaya tinggi adalah pola-pola budaya yang memisahkan kelompok elit dalam masyarakat dari yang lain. Sebagai contoh, musik klasik seringkali dianggap sebagai bagian dari budaya tinggi karena peminatnya sebagian besar adalah kelompok masyarakat kelas atas. Contoh yang lain, tata cara dan peralatan yang mengikuti standar internasional kerap dinilai sebagai bagian dari budaya tinggi. Tidak mengherankan jika orang-orang yang menguasai pengetahuan dan keterampilan makan yang mengikuti standar internasional ini dipandang sebagai bagian dari kelompok masyarakat elit. Budaya populer merupakan pola-pola budaya yang tersebar di antara masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, musik dangdut dan pop banyak diminati oleh orang Indonesia. Hal ini menjadikan keduanya sebagai bagian dari budaya populer.
Contoh lainnya, cara makan yang umum bagi banyak orang Indonesia adalah dengan sepasang sendok garpu atau dengan menggunakan tangan. Cara makan yang seperti ini merupakan bagian dari budaya populer. Kebanyakan orang awam berpendapat bahwa budaya tinggi lebih baik posisinya dibandingkan dengan budaya populer. Namun demikian, para sosiolog tidak setuju dengan pendapat semacam ini. Pertama, kelompok masyarakat awam dan elit memiliki selera dan ketertarikan budaya yang berbeda. Hal ini berarti bahwa perbedaan karakter di antara budaya tinggi dan populer hanyalah pada selera dan ketertarikan peminatnya, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa budaya yang satu lebih baik daripada yang lain. Kedua, budaya tinggi seringkali dianggap lebih dibandingkan dengan budaya populer karena pendukungnya menempati posisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang lebih baik. Namun, ini tidak berarti bahwa budaya lebih tinggi lebih baik daripada budaya populer. Diskusikan soal budaya tinggi dan populer. Diskusikan juga, mengapa budaya tinggi tidak bisa dianggap lebih baik dibanding budaya populer. Berikan contoh untuk memperjelas diskusi Anda. B. Etika dan estetika berbudaya. Dalam bagian pertama modul kedua ini, Anda telah mempelajari berbagai konsep yang berguna untuk mengapresiasi keragaman budaya, baik sebagai bagian dari masyarakat Indonesia maupun dunia. Selanjutnya, Anda akan dibantu untuk memahami cara menyikapi keragaman budaya dengan mempelajari berbagai konsep multikulturalisme, relativisme budaya, dan hak asasi manusia. Multikulturalisme adalah sebuah perspektif yang mengakui keragaman budaya dalam suatu negara dan mempromosikan posisi yang setara untuk semua kebudayaan. Perspektif ini berlawanan dengan cara pandang sebuah masyarakat yang berupaya menekan atau menghilangkan sama sekali perbedaan budaya. Multikulturalisme menolak cara pandang yang memaksakan anggota kelompok budaya minoritas untuk mengikuti yang dominan. Sebagai contoh, di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru ada larangan bagi warga Tionghoa untuk mengekspresikan budayanya secara terbuka. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 menjadi dasar hukum yang melarang warga Tionghoa melaksanakan tradisi budaya dan keagamaannya secara terbuka. Pemerintah pada saat ini khawatir bahwa ekspresi tradisi budaya warga Tionghoa dapat mengancam persatuan mereka dengan warga pribumi. Multikulturalisme justru diasosiasikan dengan perayaan atas keragaman. Dalam kasus warga Tionghoa, hal ini terjadi ketika Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur menjabat sebagai presiden. Ia mencabut instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan menggantikannya dengan keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2001 yang meresmikan Imlek, Hari Raya Warga Tionghoa, sebagai hari libur fluktuatif. Era kepemimpinan Gus Dur menjadi periode sejarah penting bagi warga Tionghoa karena memberikan kepada mereka untuk mengekspresikan tradisi budaya mereka di arena publik. Ketika Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden, mulai tahun 2003 Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional. Hal ini menjadikan Imlek sebagai bagian dari tradisi yang dirayakan bukan hanya oleh orang Tionghoa, tetapi seluruh orang Indonesia. Konsep penting lain yang juga berhubungan dengan multikulturalisme adalah relativisme kebudayaan. Konsep ini juga dapat membantu Anda untuk menyikapi keragaman budaya secara arif. Relativisme budaya dapat dipahami sebagai sebuah gagasan yang menolak penggunaan standar orang-orang yang bukan anggota kelompok budaya untuk menilai perilaku dalam masyarakat tertentu. Menurut gagasan ini, perilaku anggota kelompok budaya harus dinilai dengan menggunakan kacamata anggota kelompok tersebut. Para antropolog menggunakan gagasan relativisme budaya sebagai para perspektif dalam pengumpulan data. Dalam mempraktikkan gagasan ini, antropolog mencoba memahami bagaimana anggota kelompok budaya memahami berbagai hal di sekitar mereka untuk sepenuhnya memahami suatu budaya. Antropolog juga berupaya memahami berbagai hal yang memotivasi perilaku anggota kelompok budaya, apa saja yang mereka pikirkan ketika melakukan hal-hal tertentu, dan kapan mereka melakukan hal-hal tersebut. Sebagai contoh, banyak di antara orang Indonesia yang biasa makan dengan menggunakan tangan.
Jika orang dari luar Indonesia menilai kebiasaan ini dengan sudut pandang mereka, cara makan dengan tangan dapat dilihat sebagai sesuatu yang tidak pantas, tidak sopan, dan tidak higienis. Namun demikian, jika orang non-Indonesia tersebut melihat kebiasaan tersebut dari sudut pandang orang Indonesia, mereka akan memahami bahwa cara makan yang seperti itu dinilai lebih nikmat. Cara makan seperti itu juga biasanya dipraktikkan dalam ruang lingkup non-formal ketika makan dengan keluarga dan teman. Orang Indonesia juga mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan untuk menjaga kebersihan dan menghindari penyakit. Untuk menerapkan gagasan relativisme budaya, Anda juga perlu memahami bahwa orang-orang dan kelompok berbeda dalam satu masyarakat yang sama dapat memahami budaya mereka sendiri secara berbeda. Laki-laki dan perempuan bisa memiliki pemahaman pendapat yang berbeda soal berbagai hal yang dinilai pantas dan benar. Begitu juga dengan generasi muda dan yang lebih tua, bisa memiliki perbedaan dalam memandang berbagai hal di sekeliling mereka. Sebagai contoh, banyak di antara generasi muda di Indonesia yang lebih suka merayakan pesta pernikahan dengan mengundang keluarga dan teman dekat saja. Hal ini berbeda dengan generasi orang tua mereka, yang lebih suka pernikahan anak mereka dirayakan secara besar-besaran, dengan mengundang banyak orang. Konsep terakhir yang perlu Anda pelajari untuk membantu menyikapi keragaman budaya adalah hak asasi manusia, HAM. HAM melekat pada semua individu, meliputi berbagai hak untuk bebas berpendapat, menganut agama dan kepercayaan masing-masing, tidak dibunuh, dilukai, diperbudak, atau dipenjara tanpa alasan yang jelas. Hak-hak ini bukan bagian dari hukum biasa, yang bisa diberikan dan dicabut oleh sebuah negara. HAM dilihat sebagai sesuatu yang melekat pada individu sehingga tidak ada negara ataupun entitas apapun yang bisa mencabutnya. Mengapa mempelajari HAM dapat membantu kita menyikapi keragaman budaya? Bersamaan dengan gerakan perjuangan HAM, juga muncul kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak kebudayaan. Berbeda dengan HAM, hak-hak kebudayaan melekat pada kelompok budaya, dan bukan individu termasuk kelompok yang digolongkan minoritas. Hak-hak kebudayaan meliputi hak untuk membesarkan anak sesuai dengan tata cara yang berkembang dalam suatu kelompok budaya, melanjutkan penggunaan bahasa, dan tidak dirugikan secara ekonomi oleh negara di mana suatu kelompok budaya berada. Hak-hak kebudayaan ini berupaya ditegakkan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya, dengan mengesahkan berbagai peraturan yang menjamin hak kelompok budaya minoritas, seperti komunitas adat terpencil. Di antara hak komunitas adat terpencil yang dijamin oleh pemerintah Indonesia adalah hak atas wilayah hukum adat, yang meliputi penetapan batas-batas wilayah pemukiman, penggunaan dan kepemilikan lahan oleh anggota kelompok budaya, perlindungan terhadap sumber-sumber kehidupan, termasuk air, tanah, dan hutan, juga pelarangan berbagai hal yang dapat merusak wilayah adat, seperti eksploitasi hutan secara berlebihan dan pencemaran lingkungan. Diskusikan bagaimana pemahaman soal multikulturalisme, relativisme kebudayaan, serta HAM dapat membantu Anda menyikapi keragaman budaya. C. Permasalahan kebudayaan. Pada bagian terakhir dari kegiatan belajar 2 ini, Anda akan dibantu untuk memahami berbagai masalah kebudayaan. Untuk itu, Anda akan mempelajari beberapa konsep seperti etnosentrisme, prejudis, dan diskriminasi. Anda juga akan mempelajari soal budaya global dan berbagai permasalahan yang muncul dari penyebarannya. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk memandang budaya diri sendiri lebih baik dibanding yang lain, serta penggunaan standar dan nilai sendiri untuk menilai orang-orang yang bukan anggota kelompok budayanya. Seseorang yang etnosentris melihat budayanya sebagai yang paling benar dan lebih pantas dibanding kelompok yang lain. Anda ingat pembelajaran kita soal relativisme budaya dalam bagian kedua kegiatan belajar kedua ini. Relativisme budaya adalah gagasan yang bertolak belakang sepenuhnya dengan etnosentrisme. Hal ini karena relativisme budaya justru berupaya untuk memahami kebudayaan dari sudut pandang orang-orang yang mempraktikannya. Etnosentrisme yang tidak berlebihan sebenarnya diperlukan untuk memperkuat ikatan individu dengan budayanya. Namun demikian, etnosentrisme yang berlebihan dapat mendorong kesalahpahaman dan konflik. Sebagai contoh, di Papua dan Papua Barat masih banyak ditemui anggota kelompok budaya yang menggunakan koteka sebagai busana sehari-hari.
Dengan etnosentrisme yang berlebihan, seseorang bisa menilai mereka yang menggunakan koteka sebagai terbelakang dan tidak modern, tanpa melihat alasan dari penggunaan koteka. Cara pandang semacam ini bisa dianggap melecehkan dan memicu konflik. Konsep yang juga berkaitan dengan etnosentrisme adalah prejudis, yang didefinisikan sebagai sikap yang menilai lebih rendah sebuah kelompok karena asumsi tentang perilaku, nilai, dan kebiasaan kelompok tersebut. Sikap prejudis umumnya didukung oleh kepemilikan stereotipe, yakni ide tidak baik yang dimiliki oleh seseorang tentang sekelompok masyarakat. Seperti juga etnosentrisme yang berlebihan, stereotipe dapat memunculkan kesalahpahaman dan konflik. Di Indonesia, ada beberapa stereotipe yang muncul tentang suku-suku tertentu. Misalnya saja, orang Batak itu kasar, orang Jawa itu halus namun suka mendendam, juga orang Padang itu pelit. Konsep lain yang juga penting untuk dipelajari dalam memahami permasalahan kebudayaan adalah diskriminasi, yakni kebijakan dan praktik yang mencederai sebuah kelompok budaya dan anggotanya. Diskriminasi bisa saja menjadi bagian dari hukum yang berlaku dalam satu negara, atau sesuatu yang dipraktikkan oleh masyarakat. Salah satu contoh diskriminasi yang menjadi bagian dari hukum suatu negara adalah larangan bagi warga Tionghoa di Indonesia pada masa Orde Baru untuk mengekspresikan kebudayaannya di ranah publik. Seperti juga telah diuraikan dalam bagian kedua kegiatan belajar 2 di atas, diskriminasi terhadap warga Tionghoa diatur lewat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Berbeda dengan warga pribumi, warga Tionghoa pada saat itu tidak bisa menikmati kebebasan untuk melaksanakan ritual budaya dan agamanya secara bebas. Selain etnosentrisme, prejudis, dan diskriminasi, permasalahan kebudayaan juga dapat dimunculkan oleh penyebaran budaya global, yang ditandai oleh 3 hal. Pertama, adalah ekonomi global yang merujuk pada peredaran barang secara global melalui perdagangan internasional. Dalam hal ini, ekonomi global telah mendorong penyebaran berbagai barang, mulai dari mobil, acara televisi, sampai mode terkini ke berbagai penjuru dunia. Kedua adalah komunikasi global. Dengan adanya internet dan satelit, orang-orang di berbagai belahan dunia dapat saling berkomunikasi, walaupun terpisah jarak yang jauh. Ketiga adalah migrasi global. Dengan kecanggihan teknologi transportasi, penduduk dunia dapat dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Budaya global membantu orang-orang di seluruh dunia untuk terhubung dengan lebih baik. Namun demikian, penyebaran budaya global juga memunculkan berbagai permasalahan. Pertama, peredaran barang secara global lebih banyak dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan, sementara orang-orang di luar lingkungan tersebut masih banyak yang terisolasi. Tidak hanya itu, sebagai yang memiliki kemampuan ekonomi superior, negara-negara di Amerika Utara dan Eropa Barat lebih banyak memberi pengaruh kepada negara-negara yang lain. Kedua, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menikmati berbagai barang dan jasa yang tersebar melalui perdagangan internasional. Banyak orang di berbagai penjuru dunia yang hidup di dalam kemiskinan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ketiga, meskipun semakin banyak kesempatan bagi penduduk dunia untuk mengenali berbagai macam jenis kebudayaan, salah satunya lewat televisi, hal ini tidak menjamin bahwa mereka bisa menerapkan relativisme budaya. Misalnya saja, meskipun banyak orang luar Indonesia mengenal batik Indonesia karena sudah tersebar di berbagai penjuru dunia, belum tentu memahami filosofi batik atau pentingnya kain batik sebagai sumber mata pencaharian banyak orang Indonesia.